Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Hari ini kita masih membahas mengenai faktor risiko serangan jantung, tentunya bersama Dr. Ismir Fahri, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan, dan juga Dr. Else Gempitasari. Ini kita masih membahas, Dok, ya, seputar faktor risiko dari serangan jantung ini. Ini mungkin Dr. Else? Oke, Dok, ini kan yang paling banyak salah satunya adalah kolesterol nih, Dok, ya. Dan kita tadi dari penjelasan dokter kalau kolesterol itu bisa mengakibatkan sumbatan di pembuluh darah arteri koronernya. Sebenarnya, Dok, apakah ada tingkatan misalnya di sumbatan ini warning sign-nya seperti ini? Jadi mungkin untuk pemirsa TV di rumah udah mulai curiga nih kalau warning sign-nya udah ada, udah curiga, Kak. Apakah ini adalah salah satu gejala awal dari serangan jantung gitu, Dok? Ya, jadi kita bicarakan kalau bisa jangan sampai kena serangan jantung ya. Jadi kita usahakan kita mendeteksi dini, makanya kita judulnya adalah faktor resiko. Nah, jadi benar. Jadi selain kita harus mulai ketika umur kita ya udah kira-kira di 40 tahun ke atas, kita udah mulai waspada. Walaupun kita belum memiliki gejala. Ya, gejala kita harus menilai, oh, apakah saya ini beresiko untuk terkena penyakit jantung koroner, mulai dari usia, jenis kelamin, riwayat keluarga tadi itu penting, kita nilai diri kita ada nggak, kemudian kita lihat apakah saya memiliki faktor risiko yang didapat tadi, salah satunya kolesterol. Nah, untuk kolesterol tadi kalau dianggap suatu kolesterol yang bermasalah itu kalau di atas 240 atau 250 ke atas tadi, total kolesterolnya. Tapi sebenarnya di dalam kolesterol sendiri ada banyak itu. Ada yang namanya kolesterol LDL, ada kolesterol HDL, ada trigliserida. Nah, poinnya sebenarnya yang paling penting itu adalah tidak semua kolesterol itu buruk. Nah, jadi ada kolesterol yang tidak baik, itu namanya LDL kolesterol. Jadi kolesterol low density lipid. Nah, karena ukurannya kecil, dia mudah nyusup ke dalam lapisan dinding pembuluh darah. Nah, kalau jumlahnya itu yang tinggi, maka risiko kita untuk terkena penyumbatan atau penyempitan itu tinggi. Berapa nilainya? Nah, ini tadi. Kalau mereka faktor risikonya rendah, nggak ada diabetes dan lain-lain, diharapkan kadar LDL-nya kurang dari 116. Ya, kurang dari 116. Kalau total kolesterolnya kurang dari 250. Jadi kalau cek kolesterol tolong cek juga LDL-nya. LDL. Ya. Kalau LDL-nya tinggi, risikonya jadi tinggi. Misalnya di atas 116, 120, 160, itu tinggi tuh. Ya. Pada mereka yang ada penyakit komorbid, misalnya contohnya ada darah tinggi, ada penyakit diabetes, ya, atau memang terkena penyakit jantung koroner, targetnya menjadi lebih rendah lagi. Pada mereka yang belum kena serangan jantung tapi ada diabetes dan hipertensi, itu targetnya di bawah 100. Walaupun nilai normal orang awam adalah 116. Tapi kalau dia udah sampai kena serangan jantung, maka targetnya lebih rendah lagi, di 55 ke bawah. Ini kalau kita ngomong masalah ngecek, Dok, ya, kalau untuk di Paskes 1 nih, Dr. Else, untuk di Bengkulu masyarakatnya udah mulai peduli nggak sih, Dok, perihal cek kolesterol ini? Karena kan rutin juga lebih baik juga, Dok, ya, iya, agar tahu gitu. Benar. Jadi sebenarnya program pemerintah kesehatan kita udah cukup baik ya. Ada yang namanya program lansia, Prolanis, ada yang namanya Posbindu. Memang sudah digalakkan oleh PJ-PJ program di Puskesmas. Tapi sayangnya memang pengikutnya atau followernya yang masih kurang banyak. Jadi kalau di Puskesmas itu kan ada data berapa penduduk sekecamatan itu, seperti itu ya. Dan bisa diperkirakan usia yang lansia berapa, yang dewasa berapa. Nah, targetnya kalau Posbindu itu yang dewasanya bisa ngikut program itu dan yang lansia berapa. Hanya saja masih belum tercapai target yang 100% itu belum, Ren. Tapi sudah cukup baik. Jadi kalau untuk yang Prolanis atau program lansia kan ada program yang senam, cek gula darah, kolesterol, asam urat, biasanya itu sudah mulai dirutinkan. Mungkin pemirsa TV di rumah kalau sudah menonton di sini ya, bisa lebih proaktif lagi ke puskesmas terdekat untuk menanyakan apa sih yang bisa didapatkan. Jadi puskesmas itu bukan tempat untuk datang karena berobat, ngambil rujukan ya, Dok, ya, selesai. Tapi masih banyak kok yang bisa dilakukan screening pengecekan yang seperti ini. Ini memang harus lebih peduli lagi terhadap kesehatan diri sendiri juga, Dok, ya. Nah, kita
bahas lagi dok Oke. mengenai faktor resiko nih dok. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang kolesterol ya, udah kita lihat. Nih kita lihat nih gimana. Nih, tentunya kalau untuk faktor resiko nih dok ya sangat banyak sekali dok ya. Tapi kalau tadi kan ada di hipertensi dok, itu sebenarnya apa sih dok kaitannya dengan faktor Ya. resiko di serangan Kalau jantung? kita bicara hipertensi itu akan berkaitan dengan stres pada dinding pembuluh darahnya. Jadi makin tinggi tekanan darah, stres pada dinding pembuluh darahnya akan tinggi dan itu akan menyebabkan cedera pada pembuluh darah kita. Nah, ketika terjadi cedera, ada celah-celah itu yang akan mudah disusupin oleh lemak jahat tadi. Nah, lemak jahat ini akhirnya berakumulasi dan menyebabkan penyempitan. Coba saya. Nah, ini kita ada contoh makanan-makanan yang khas di kita ya. Kita Wah, lihat. lapar begitu ya banyak. dok, hari dingin banyak makanan itu. Mulai dari Makanan favorit semua makanan ada di- bergula ya, kemudian ada sate, ada segala macam, termasuk juga makanan favorit buah-buahan kita. Ini potensi untuk terjadi peningkatan kadar kolesterol pada populasi kita di Bengkulu, daerah pesisir seperti ini. Dan ini hal yang memang digemari oleh masyarakat, santan ya kan ya, dan juga makanan laut ya. Itu Itu Sumatera ini penting kalau nggak ada santan kayaknya nggak lengkap. Nah, itu ya. Jadi ini harus diwaspadai. Jadi ketika Anda hobi atau suka dengan makan-makan seperti ini, tolong ceklah kadar kolesterol darah Anda, cek gula darah Anda juga ya. Nah, ini bagaimana dulu Pak Soekarno sampai kepincut sama ibu negara kita, Ibu Fatmawati, mungkin karena makanan-makanan di sini sangat enak ya. Nah, sebelum saya masuk ke hipertensi, ada dua nih kebiasaan jelek juga yang cukup banyak masih di populasi kita, adalah kebiasaan merokok. Ya, merokok itu dia memiliki sifat karsinogenik dan juga bisa masuk ke dalam aliran darah sebagai antioksidan, dan ini akan menyebabkan integritas permukaan pembuluh darah kita itu menjadi rusak. Nah, ada pori-pori, ditambah stres, kalau tensinya tinggi, itu menyebabkan mudah sekali lemak itu akan masuk ke permukaan pembuluh darah. Sebenarnya permukaan pembuluh darah itu harusnya itu menjadi mekanisme pertahanan. Nah, ketika banyak polutan masuk berupa zat-zat karsinogen, ada nikotin, gas CO, ya, gas-gas oksidan lain yang banyak sekali racun itu terhisap, itu masuk ke paru-paru, beredar dalam sirkulasi darah. Ini Nah, kalau ini rokok akan ini, Dok? merusak pembuluh darah kita secara umum. Ini rokok-rokok yang dibakar aja atau rokok elektrik juga nih dok? Secara keseluruhan hampir sama. Sama Baik aja berarti, elektrik Dok, ya? maupun rokok konvensional ya, karena sudah banyak penelitian bahwasanya rokok elektrik pun bisa menyebabkan kerusakan yang tidak lebih sedikit dibandingkan dengan rokok konvensional. Ya, nah kemudian ini tadi pertanyaan Mas tadi berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Berapa sih kita kategorikan tekanan darah tinggi? Kalau kita lihat di sini, kalau tekanan darah harian kita itu rata-rata di atas 140/90. Kalau yang normal ya 120/80, di atas 120 sampai 130 itu normal tinggi. Tapi kalau misalnya pada saat santai, kita ukur tensi kita ya di atas 140 satu kali, itu jangan langsung dibilang darah tinggi dulu. Nanti kita istirahat lagi, sore hari atau malam hari kita ukur lagi sekali lagi, masih 140 atau 150. Besok paginya kita bangun, diukur lagi, selalu konsisten di atas 140/90, itu baru masuk kategori darah tinggi. Dan ini sudah menjadi salah satu faktor resiko. Nah, tadi yang saya bilang, tekanan darah tinggi bisa menyebabkan tekanan atau beban pada dinding pembuluh darah, merusak integritas. Dan itu akan menyebabkan mudahnya lemak masuk dan akhirnya menyebabkan penebalan. Ya. Nah, penyakit lain yang menjadi faktor risiko besar adalah kencing manis. Populasi kencing manis di Indonesia tinggi sekali, ya, jutaan orang. Nah, kencing manis ini adalah penyakit sebenarnya awal cikal bakal dari banyaknya penyakit pembuluh darah, termasuk stroke, ginjal, ya, gangguan pada mata dan jantung. Kenapa? Karena pada kadar kondisi gula darah yang tinggi, itu darah kita tuh lebih pekat. Jadi kalau kita coba saja misalnya teh, kita kasih gula banyak di gelas, itu kita pegang saja lengket. Nah, lengket ini bisa terjadi juga kondisi viskositas atau konsentrasi yang tinggi pada aliran darah, yang sehingga menyebabkan mudahnya terjadi pergesekan, dan itu akan menyebabkan darah ya itu mudah menempel dan akhirnya dinding pembuluh darah yang sempit itu akhirnya akan teriritasi dan membentuk adanya gumpalan darah dan bisa memicu terjadinya serangan jantung. Di samping dari situ juga, lemak darah orang diabetes ini cenderung tinggi. Jadi orang diabetes itu kadar kolesterolnya rata-rata lebih tinggi, lebih kental, sedangkan aliran darahnya jadi sempit. Nah, ini faktor risiko besar untuk terkena penyakit pembuluh darah, termasuk jantung, stroke maupun
ginjal. Karena anak muda zaman sekarang dok ya sering banget dok ya minum-minum manis, bahkan hampir setiap hari kalau nongkrong tuh dok Iya. minum-minum manis itu dok ya. Nah, jadi salah satu faktor resikonya itu ya, jadi konsumsi gula yang berlebihan kalau tidak dikeluarkan energinya ya, dia akan disimpan dalam deposit lemak. Nah, deposit lemak ini ya bisa memicu terbentuknya kolesterol di sisi yang lain. Berarti memang kalau untuk konsumsi makanan sangat berisiko sekali dok ya, bagaimana pola hidup kita selama sehari-hari itu dok ya. Ya. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai faktor risiko serangan jantung ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.